Halo Talenta Muda Indonesia, kembali lagi bersama saya Kak Pretisyaan di topik bilangan bulat yang pertama. Oke, langsung saja kita mau cari apa sih pengertian dari bilangan bulat itu. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, kalau misalnya untuk bilangan yang pecahan 3/5, 0,25, atau bentuk persentase 20% contohnya, itu bukan merupakan bilangan bulat, gitu ya. Kalau misalnya 3/3, walaupun dia berbentuk pecahan, karena 3/3 itu hasilnya 1, jadi itu merupakan masih bilangan bulat. Adapun notasi dari bilangan bulat itu sendiri, di sini udah kakak buat. B sama dengan tanda kurung kurawal, titik-titik atau dan seterusnya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam garis bilangan, kalau dia nanti bilangannya ke kanan, berarti dia makin besar. Kalau misalnya dia makin ke kiri, dia makin kecil atau makin negatif. Nah, kalau misalnya pada garis bilangan ya, kalau misalnya dia posisinya di kanan, dia adalah bilangan yang lebih positif. Kalau dia posisinya lebih di kiri, maka dia adalah bilangan yang lebih negatif. Nah, di sini udah ada kakak siapkan contoh dari garis bilangan bulat. Adapun nanti untuk operasi campuran bilangan bulat itu ada yang perlu harus kalian ingat. Ini sangat perlu, oke? Jadi mohon dihafal, yaitu perkalian dan pembagian positif sama negatif. Kalau misalnya kita mau mengalihkan yang positif kali positif, atau kita bagikan positif dengan yang positif, hasilnya pasti tetap yang positif. Kalau kita mau bagikan negatif dengan negatif atau kita kalikan, itu hasilnya tetap positif. Dengan kata lain, kalau nanti tandanya sama, yang satu positif, yang lainnya juga positif, yang satu negatif, yang lainnya juga negatif, itu pasti hasilnya yang positif. Oke, untuk selanjutnya nomor 3, kalau nanti positif dikali atau dibagi negatif, itu hasilnya negatif. Begitu juga kalau misalnya kita mau mengalihkan negatif dengan yang positif, hasilnya pasti negatif. Dengan kata lain, kalau yang bedanya itu ada beda tanda, yang satunya positif, di satu yang lagi negatif, atau yang satu negatif, yang lainnya itu positif, maka kalau kita operasikan dia harus negatif. Ya. Nah, dari sini nanti muncul dia yang namanya identitas dari bilangan bulat itu sendiri. Kalau misalnya ada suatu operasi bentuknya kayak gini, A tambah di minus B, maka dia berubah jadi A kurang B. Nah, kurang di sini kita dapatkan dari pengalian positif di sini kali negatif di sini. Kan tadi positif kali negatif, dia negatif. Nah, yang kedua, A dikurang minus B. Maka, yang ini juga kita kalikan negatif kali negatif. Maka dia jadi positif. Maka dia berubah jadi A ditambah B. Nah, supaya lebih paham, kakak buat di sini contoh yang pertama, 2 ditambah negatif 4 ya. Oke, nah karena di sini ada dua tanda, positif dengan negatif, maka kita kalikan dia tandanya. Positif kali negatif, dia hasilnya negatif. Maka pengoperasiannya dia jadi berubah jadi gini, 2 dikurang 4. Berapa hasilnya? Min 2. Nah, kalau kita menggunakan metode garis bilangan, pas waktu kelas 6, kakak pikir ini udah pernah kakak dipelajari ya. Nah, ini kan posisi awalnya 2 nih. Karena kan yang mau kita kalikan si 2 ya. Maka kita buat posisi awalnya di positif 2. Oke. Nah, terus kan positif 2 yang ini mau kita kurangkan ke 4. Kalau misalnya dia ada tanda kurang atau minus, berarti dia bergerak ke kiri atau ke kanan? Pastinya ke kiri ya. Ke kiri dia bergerak sejauh 4. Oke, berarti kita hitung. Sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Maka dia posisinya di mana dia? Di min 2 ya posisi akhirnya. Maka hasilnya min 2 di sini. Oke. Supaya lebih paham lagi, lanjut kita ke contoh soal yang nomor 2. Min 2 ditambah negatif 1. Nah, di sini juga ada tanda bilangan yang positif sama negatif ya. Makanya kita kalikan positif kali negatif, dia jadi negatif. Maka operasinya jadi min 2 dikurang 1, itu berapa? Min 3. Nah, kita buat lagi dengan contoh garis bilangan. Posisi awalnya di mana? Di min 2. Di sini min 2, kita taruh min 2 posisi awal. Terus katanya dikurangkan 1. Kalau dia dikurangkan berarti dia bergerak ke kiri. Oke?
Dia bergerak ke kiri sejauh berapa langkah? Satu langkah. Oke, kita gerakkan sepanjang 1 langkah ke kiri. Maka dia posisi akhirnya di mana? Di min 3. Nah, adapun nanti untuk sifat-sifat operasi campuran bilangan bulat itu ada prioritasnya gitu ya. Siapa dulu yang kita prioritaskan? Yang prioritas pertama itu adalah yang ada dalam kurung. Setelah nanti kita kerjakan yang dalam kurung, baru nanti kita bergerak ke perkalian atau pembagian. Baru nanti kalau udah selesai perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan yang penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Nah, urutannya harus terlebih dahulu dari kiri gitu ya. Kalau misalnya kita jumpanya semua penjumlahan dan pengurangan, maka kita prioritaskan yang lebih kiri. Atau kalau misalnya kita jumpanya semua perkalian dan pembagian, kan itu kan sama-sama menang, maka kita kerjakan yang lebih kiri. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal yang nomor 1. Hasil dari min 15 dibagi min 3 tambah 5 dikurang minus 3 adalah. Nah, yang ini ada 2 tanda operasi dia yang dempet ya kan. Di sini minus, di sini minus. Maka supaya lebih sederhana, ini kita kalikan aja tandanya. Minus kali minus itu hasilnya positif. Oke, berarti ini nanti operasinya jadi 5 ditambah 3 itu ya. Oke, tadi yang mana duluan kita kerjakan? Yang pembagian. Pembagian itu yang di sini kan min 15 bagi min 3. Karena dia adalah 2 angka yang sama tandanya, sama-sama negatif. Maka kalau dia kita bagikan, maka dia harus positif. Positif berapa? Min 15 bagi min 3 jadi positif 5. Maka untuk yang nomor 1 ini, operasinya itu jadi sederhana yang di bawah ini ya. 5 ditambah 5 tambah 3. 5 yang di sini kita dapatkan dari pembagian min 15 bagi min 3. 5 tambah 3 yang di sini kita dapatkan yang dari sini ya. Baru datang ke sini. Terus kita jumlahkan dia jadi 13. Maka hasilnya yang mana? Jawabannya si dodol. Oke, lanjut kita yang nomor 2. Min 4 kali 2 tambah negatif 12 bagi 6 tambah minus 2. Oke, yang mana duluan kita kerjakan? Yang perkalian. Karena di sini kebetulan ada dia perkalian sama pembagian. Dia sama-sama menang, maka kita prioritaskan yang dari kiri dulu. Min 4 dikali 2. Hasilnya ini yang mana? Negatif, karena ada satu bilangan yang negatif, satu lagi dia bilangan yang positif. Negatif berapa? Negatif 8. Untuk yang kedua yang kita kerjakan itu yang di sini ya, yang pembagian. Min 12 bagi min 6. Itu hasilnya adalah min 2. Oke, untuk selanjutnya yang ini kita sederhanakan dulu untuk operasi positif kali negatif. Dia berubah jadi, kita kalikan jadi negatif. Maka kalau misalnya kita lebih sederhanakan, operasi yang nomor 2 ini sebenarnya bisa juga kita tulis dalam bentuk yang di sini ya. Min 8 kita dapatkan yang dari sini tadi, tambah di sini dari yang ini. Terus minus 2 kita dapatkan yang dari sini, dikurang 2. Nah, tanda kurang yang ini dari sini tadi ya. Kita kalikan positif kali negatif, minus 2-nya dari sini. Oke. Nah, yang pertama-tama ini kita kerjakan dulu positif kali negatif, gitu ya. Berapa ya? Negatif. Berarti jadi min 8 dikurang 2 dikurang 2. Hasilnya ini jadi min 12. Oke, untuk contoh soal yang nomor 3, kita masuk ke contoh soal cerita. Suhu lemari es penyimpanan minuman yaitu 16 derajat Celcius dan suhu lemari es penyimpanan daging yaitu 25 derajat Celcius lebih rendah dari suhu lemari es penyimpanan minuman. Berapa derajatkah suhu penyimpanan daging? Oke, minuman katanya 16 derajat Celcius, gitu ya. Karena katanya suhu penyimpanan daging itu lebih rendah 25 derajat Celcius, berarti itu harus minus, atau dengan kata lain kita kurangkan. Berarti 16 derajat dikurang 25 derajat Celcius karena dia lebih rendah minus 25 derajat Celcius dari suhu minuman, gitu ya. Kalau misalnya kita kurangkan, dia jadi minus 9 derajat Celcius. Oke, untuk contoh soal yang nomor selanjutnya, masih contoh soal cerita. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 29 derajat Celcius, setelah dihidupkan suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Setelah 10 menit suhu di dalam kulkas adalah, oke. Kita tulis dulu untuk suhu awal kulkas, katanya tadi 29 derajat Celcius. Suhunya turun 3 derajat Celcius per menit. Berarti kalau misalnya dia 10 menit,
Gimana cara ngitungnya? Gini ya, sebanyak 10 menit kita bagikan 5 karena setiap 5 menit dia baru turun, ya kan? 10 bagi 5 dia 2. Kenapa kita kalikan dengan min 3 yang di sini? Karena dia katanya turun 3 derajat Celcius. Kalau katanya turun ya pastinya min tandanya kan. 10 bagi 5 2 kali min 3 min 6 derajat Celcius. Maka untuk mencari suhu akhir tinggal kita kurangkan 29 derajat Celcius itu suhu awal kulkas. Terus dia makin turun 6 derajat Celcius, makanya kita kurangkan yang di sini hasil yang di sini tadi. Maka hasilnya jadi 23 derajat Celcius. Oke, sampai sekian dulu untuk pertemuan tentang bilangan bulat yang pertama. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya.